Senang rasanya melihat mereka bahagia. Tak ada yang lebih berarti bagiku selain hidup bersama keluarga dan sahabat-sahabatku. Aku harus berterima kasih pada mereka atas keceriaan siang ini. Aku juga harus berterima kasih pada hari yang lalu atas nikmatnya manis kopi ini. Bagi dia, perjalanan ini mungkin sama saja dengan perjalanan-perjalanan yang biasa kami lakukan saat akhir pekan. Dia akan segera tahu. woont een meisje waar iedereen van zingt, omdat ze heel erg mooi is en ook omdat ze drinkt. Reeds toen ze nog geen 3 was en mama vroeg aan haar, wat wil je nu eens drinken, had zij haar antwoord klaar. Ik wil knap. Ruas-ruas jalan ini memperlihatkan padaku hamparan tanah yang subur, di mana orang-orang yang sederhana ini tumbuh dan berakar bersama padi-padi yang menguning. Tak heran, suburnya tanah ini telah berhasil menarik bangsa Eropa berabad yang lalu untuk datang dan tinggal di sini. Thee en koffie laat ik staan, en chocolademelk of oranjade smaken mee als lievertraan. Ik wil klappermelk met suiker, want iets anders lust ik niet. Aku mengatakan padanya bahwa jalan ini akan membawa kami menuju ke sebuah desa, tempat di mana ribuan pohon kelapa tumbuh subur. En dat is zo gebleven, ze is nu Apa yang istimewa dari desa ini? Pohon kelapa tumbuh dimanapun di pelosok negeri ini. doch als zij met haar uitgaat. Aku menceritakan padanya betapa pohon ini menjadi inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di negeri ini dan di belahan dunia yang lain. Klappermelk met suiker. Ada filosofi India yang menyebutkan bahwa tunas kelapa, yang berasal dari bahasa Sanskerta kalpa vriksa, berarti tunas yang membekalkan seluruh keperluan kehidupan. Ik wil geen appelsap of limonade. Thee en koffie laat ik. Ketika perjalanan telah membawa kami semakin masuk ke sebuah desa yang disuburi dengan pohon kelapa, aku menceritakan padanya tentang seseorang yang menjadi alasanku melakukan perjalanan ini. Suatu senja 3 tahun yang lalu, motor yang sedang membawaku melakukan penelitian macet di sebuah jalan desa. Kemudian muncul seorang laki-laki memikul bumbung-bumbung bambu menghampiriku. Ia menawarkan tempat beristirahat padaku. Pertolongan yang ia berikan saat itu telah memulai sebuah hubungan persahabatan yang tulus. Lalu ia mulai bercerita tentang pohon-pohon kelapa di desa itu. Seperti yang dilakukan oleh hampir semua laki-laki di desanya, dia adalah seorang penderes kelapa. Namanya Kudori. Kemudian ia menunjukkan padaku bagaimana air nira yang ia deres diolah menjadi gula kelapa oleh istrinya. Hari itu aku belajar banyak dari Pak Kudori tentang hubungan manusia dengan alam yang sesungguhnya. Kami telah tiba di rumah Pak Kudori. Sambutan yang hangat berhasil menghalau kepenatan perjalanan kami.
Inilah yang membuatku selalu merasa nyaman ketika berada di desa. Aku berada di antara orang-orang bersahaja yang tulus. Mereka menganggap kami sebagai bagian dari keluarga mereka. Begitu juga sebaliknya. Dan hidangan-hidangan ini benar-benar menyajikan cita rasa yang berbeda. Lalu kami tersadar ada cita rasa manis yang berbeda dari hidangan ini yang membuat kami penasaran dan tidak sabar untuk menanyakannya pada buku Dori. Ia menunjukkan padaku bulir-bulir berwarna coklat dalam toples. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Ia menjernihkan ingatanku ketika ia menyebutkan bahwa bulir-bulir itu bernama gula semut. Ya, gula semut. Sering juga disebut palm sugar atau brown sugar yang sering kutemukan di menu hotel-hotel berkelas. Ia kemudian bercerita tentang bermacam kelebihan yang dimiliki gula ini. Cerita buku Dori sangat membuat kami penasaran pada cara pembuatan gula ini. Lalu kami bersepakat untuk mengikuti proses pembuatan gula ini besok pagi. Menderes nira merupakan pekerjaan hampir semua laki-laki di sini. Menderes adalah memotong ujung bunga kelapa. Dari bunga itu akan menetes air nira yang ditampung dalam bumbung bambu. Memanjat pohon kelapa yang tingginya rata-rata 20 meter membutuhkan keahlian khusus. Pak Kudori memiliki 25 pohon kelapa. Dalam sehari tiap pohon dideres 2 kali. Pagi seperti ini, dan nanti menjelang sore sekitar jam 3. Artinya dalam sehari ia akan memanjat pohon kelapa sebanyak 50 kali. Masih banyak petani lain yang memiliki pohon kelapa lebih banyak daripada Pak Kudori. Bayangkan saja, bila ada seorang petani yang sampai memiliki 80 pohon, artinya tiap hari, tinggi sekali. Ini adalah bumbung-bumbung bambu yang telah terisi nira selama semalaman. Butuh nira dengan kualitas bagus untuk membuat gula semut. Nira yang bagus adalah yang berwarna kemerahan. Untuk satu pohon biasanya dibutuhkan sekitar 2-4 bumbung bambu. Pak Kudori merasa cukup dengan deresannya pagi ini. Ia memutuskan untuk pulang.
Hampir semua dapur yang dimiliki keluarga di desa ini memiliki bentuk yang relatif sama. Sebuah dapur yang dirancang untuk mengolah air nira menjadi gula kelapa. Selain merupakan bagian dari tradisi yang turun-temurun, membuat gula kelapa merupakan tambatan ekonomi semua keluarga di desa ini. Memasak air nira adalah pekerjaan Bu Kudori setiap pagi. Wajan besar ini mampu menampung sekitar 30 bumbung air nira. Membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk memasaknya hingga menjadi gula kelapa. Sedangkan untuk membuat gula semut diperlukan tambahan waktu 1 jam. Gula semut ini merupakan produk lain dari gula kelapa. Warga setempat menyebut proses ini dengan nama mengindel. Aku terus menikmati suara-suara ini, hingga aku terseret ke dalam sebuah harmoni. Saya 3 itu baru rasa manis. Oh, dicoba mau 3. Berapa kali? Apalagi Pak Mandarin. Gula semut adalah bahan makanan di Indonesia. Rasanya unik, alami, tidak mengandung bahan pengawet. Bisa untuk pemanis minum teh, kopi, dan untuk membuat makanan. Untuk bikin pisang goreng, pancake, puding, dan lain-lain. Yang jelas, gula semut ini tidak mengandung bahan kimia. Benar, gula semut sangat baik untuk kesehatan dan diproses tanpa bahan kimia. Gula ini rendah kalori, karena itu sangat baik untuk penderita diabetes. Contohnya saya harus menjaga kadar gula darah. Dengan gula semut, saya dapat mengontrol kadar gula darah. Dampaknya, kesehatan saya terjaga. Jadi, kenapa tidak mencoba?